Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Workaholic Channel. Kali ini akan memperbaiki satu unit kulkas 2 pintu merek Sharp. Masalah dari kulkas ini atau keluhan dari usernya, ruang bagian atas atau freezer dingin tapi tidak beku, dan ruang bagian bawah tidak dingin. Saat saya datang dan memeriksa, ternyata memang di ruang freezer atau ruang pintu atas di sini banyak bunga es yang menebal dan menumpuk atau biasa disebut dengan istilah ngeblok. Inilah yang menyebabkan masalah dari kulkas ini. Ruang bagian atas dingin tapi tidak beku, dan ruang pintu bawah tidak dingin. Bagaimana mengatasi masalah ini? Simak videonya hingga selesai. Pertama-tama, es yang ngeblok kita cairkan dulu, kita siram dengan air yang biasa saja. Kemudian setelah itu kita akan membuka casing atau cup dengan membuka dua skrup yang ada di sebelah kiri dan kanan. Setelah kedua skrup kita lepas, casing kita tarik agar terlepas dari kancingnya. Jika terasa casing masih keras ditarik, kita siram-siram lagi. Ya, kemudian di sini setelah terbuka kita melihat es masih menggumpal di bagian ini sampai menutupi kipasnya. Di sini kita siram-siram kembali sampai cair semuanya, karena kita akan melepas gabus penutup atau pelindung dari evaporator ini. Siram sampai benar-benar gabus mudah untuk dikeluarkan, karena jika masih keras gabus bisa patah. Oke, sekarang sudah terbuka dan kita lihat di sini bunga es begitu banyak menggumpal. Siram kembali semua es yang ada di sini sampai semuanya habis. Sembari kita melihat ke bagian belakang atau talang pembuangan air, pastikan di sini tidak mampet atau buntu. Karena pembuangan yang buntu atau mampet juga bisa menyebabkan ruang bagian pintu bawah tidak dingin dan air bisa meluber ke bagian depan pintu bawah. Oke, setelah semuanya cair, di sini saya melepas sambungan soket yang terhubung dengan heater dan termofius, dan saya mengukur heater terlebih dahulu. Di sini dua kabel yang berwarna biru muda. Oke, heaternya nyambung, dan dua kabel lagi berwarna hitam dan putih saya ukur. Ini adalah termofius. Oke, setelah saya ukur ternyata semuanya masih bagus dan nyambung. Heater dan termofius tidak masalah di kulkas ini. Dan memang rata-rata dari pengalaman di lapangan, kedua alat ini jarang rusak. Dan di sini setelah melihat bimetal atau thermodefrostnya, di sini kita lihat sudah kemasukan air, dan pastinya alat ini akan kita ganti dengan alat yang baru atau thermodefrost yang baru. Kabelnya berwarna biru dan pink, kita potong saja. Sebelum mengganti bimetal atau thermodefrostnya, saya akan melepas soket yang terhubung di bagian fan, karena saya akan mengukur dua kabel fan yang berwarna biru ini. Kita pastikan fannya tidak putus, karena sebelumnya sempat kandas tidak berputar padahal kulkas terus dinyalakan. Oke, setelah mengukur dua kabel kipas ternyata masih nyambung.
Oke, kita ambil bimetal yang baru, kemudian kedua kabelnya kita sambungkan ke kedua kabel jalur bimetal dari kulkas ini yang berwarna biru dan pink. Kemudian isolasi dan rapikan kembali kabel-kabelnya, dan kali ini bimetal atau thermodefrost tidak akan saya simpan di tempatnya yang semula. Saya akan tempel di akumulator dengan bagian yang berwarna silver atau perak ini menempel di akumulator. Ikat dengan kabel tis. Kabel-kabel kita ikat juga dengan kabel tis agar tidak nyangkut di daun kipas saat berputar. Setelah itu kita ke ruang pintu bawah. Di sini kita akan membuka rumah dari lampu dan timernya. Di sini ada dua skrup yang harus kita lepas. Kemudian di sini tempatnya timer berada. Kita akan melepaskan timer ini, buka satu skrupnya di bagian depan, karena timer dari kulkas ini juga kita akan ganti dengan timer yang baru. Karena kulkas dengan tipe dan merek seperti ini juga rawan rusak di bagian timernya. Ini dia timer yang akan kita pasang, jenis timer 14. Mudah saja, kita tinggal melepas soketnya, kemudian kita pasang timer yang baru dengan posisi yang sama dengan timer yang lama tadi. Ya, setelah itu kita pasang kembali di posisinya yang semula. Jangan lupa pasang satu kancing skrupnya. Kemudian rumah timernya kita pasang kembali seperti semula. Kembali ke bagian freezer, di sini kita tutup. Pasang kembali kotak gabus. Kemudian casing plastik penutupnya, pasang kembali kedua skrupnya karena pekerjaan sudah selesai. Mengatasi masalah kulkas dua pintu merek Sharp yang bagian pintu atas tidak beku dan bagian pintu bawah tidak dingin, dengan mengganti dua alat, yaitu bimetal atau thermodefrost dan timer defrostnya dengan jenis timer 14. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.